Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Tema kita hari ini adalah tentang keluargaku. Semoga hari ini anak-anak bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan juga tertib ya. Nah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran yang perlu anak-anak ketahui. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat memahami pentingnya keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat memahami kasih sayang dan tanggung jawab antar anggota keluarga. Yang ketiga, siswa dapat menghayati ajaran Yesus tentang keluarga dalam Matius 12 ayat 46-50. Yang keempat, siswa mampu mengamalkan nilai budi pekerti dalam keluarga. Inilah 4 tujuan pembelajaran yang perlu anak-anak ketahui dan perlu anak-anak capai dalam pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu harap anak-anak duduk dengan sikap yang baik, tangan dilipat dan mata ditutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas keluarga yang Engkau berikan. Bimbinglah kami untuk saling mengasihi dan menghormati satu sama lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak, pembelajaran kali ini kita akan awali dengan sama-sama mendengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 46-50. Nah, Ibu minta anak-anak untuk duduk dengan tertib dan tenang serta mendengarkan cerita ini dengan baik. Yesus dan sanak saudaranya. Ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan ingin bertemu dengannya. Yesus berkata, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu ia menunjuk murid-muridnya dan berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Karena siapa yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku." Baiklah anak-anak, barusan kita sudah sama-sama mendengarkan cerita yang terdapat dalam Injil Matius mengenai sanak saudara Yesus. Coba anak-anak masih ingat nggak siapa sih saudaranya Yesus? Tadi di dalam Injil sudah sangat jelas, Yesus mengatakan bahwa siapa yang percaya kepada Allah, dia adalah saudaraku laki-laki, dia saudaraku perempuan, dan dia ibuku. Ternyata yang dimaksud Yesus bahwa saudara itu tidak hanya orang yang tinggal seatap dengan kita saja, tetapi semua orang yang percaya kepada Allah adalah saudara kita,
baik dia perempuan maupun laki-laki. Baiklah anak-anak, setelah kita mendengarkan cerita dari Injil Matius tadi, Ibu mau mengajak kalian untuk memahami tentang arti keluarga dalam ajaran Katolik. Pertama, keluarga adalah anugerah dari Tuhan, tempat kita belajar kasih dan budi pekerti. Yang kedua, setiap anggota keluarga harus saling mengasihi, menghormati, dan membantu. Yang ketiga, Yesus mengajarkan bahwa keluarga rohani terbentuk dari orang yang melakukan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, keluarga adalah sekolah pertama iman dan moral bagi anak-anak. Nah, anak-anak, ternyata keluarga itu sangat penting dalam membantu pertumbuhan kita dalam iman ya. Setelah kita mengetahui arti dari keluarga dalam ajaran Katolik, Ibu mau mengajak kalian untuk memahami budi pekerti dalam keluarga kita masing-masing. Nah, di sini ada 4 budi pekerti yang harus anak-anak perankan di dalam keluarga. Yang pertama, menghormati. Siapa saja yang harus kita hormati? Yaitu orang tua dan saudara-saudari kita. Yang kedua, tolong-menolong, saling membantu dalam segala hal. Yang ketiga, komunikasi baik, berbicara dengan sopan dan menghindari pertengkaran. Yang keempat, tindakan kasih sayang, menunjukkan cinta melalui perbuatan kecil. Lalu, bagaimana caranya kita mengamalkan keempat budi pekerti tadi? Nah, ini ada beberapa contoh praktik dalam keluarga di mana anak-anak bisa mengamalkan budi pekerti yang baru saja kita dengarkan bersama. Contoh ini dapat anak-anak terapkan dan dilakukan setiap hari di rumah. Contoh yang pertama, membantu membersihkan rumah bersama-sama. Yang kedua, mengucapkan terima kasih dan maaf dengan tulus hati. Yang ketiga, meluangkan waktu untuk berdoa bersama-sama. Anak-anak bisa meluangkan waktu untuk berdoa bersama setiap hari. Bisa ketika doa makan atau doa tidur, doa sebelum belajar, dan doa melakukan kegiatan lainnya. Lalu, yang terakhir, mendengarkan dan menghargai pendapat anggota keluarga. Baiklah anak-anak, dari bacaan Injil Matius yang kita dengar dan juga materi yang Ibu sampaikan, dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah fondasi utama di mana kasih dan budi pekerti dapat tumbuh dan berkembang. Kita semua diajak untuk saling mengasihi dan menghormati dalam lingkungan keluarga kita. Yesus mengajarkan bahwa keluarga rohani kita adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Budi pekerti dimulai dari sikap dan tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari di rumah. Nah, anak-anak, jadi sudah tahu kan apa makna keluarga dalam kehidupan kita? Dan anak-anak juga pasti tahu, keluarga itu terdiri dari ayah,
ibu, kakak, adik, dan saudara-saudara yang lainnya, seperti tante, om, kakek, dan nenek. Tapi keluarga inti kita yang selalu bersama dengan kita di rumah, yaitu ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, anak-anak, kita juga sudah sama-sama tahu bahwa apa saja yang harus kalian lakukan di rumah bersama keluarga untuk menunjukkan rasa kasih, cinta, dan tanda sayang kita kepada keluarga, di mana anak-anak dapat menerapkannya dan juga mempraktikannya di rumah ya. Baik, setelah ini kita akan menutupi rangkaian pembelajaran kita dengan doa penutup. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Silakan anak-anak duduk dengan tenang dan juga rapi serta tertib, lipat tangan dan tutup mata. Kita siap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas keluarga kami. Tolong kami untuk selalu hidup dalam kasih dan damai. Bimbing kami menjadi keluarga yang menyenangkan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, dengan menutup pembelajaran kita hari ini, semoga kita semakin dikuatkan untuk menjadi anggota keluarga yang lebih baik lagi. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran Ibu, dan pesan hari ini, mari kita jaga dan cintai keluarga kita, seperti Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Keluarga adalah berkat. Baik, selamat pagi anak-anak dan selamat belajar. Semoga anak-anak selalu sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.